Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada ketua takmir masjid yang saya hormati beserta jajarannya, kepada Bapak Imam Besar Masjid Al-Huda beserta jamaahnya, serta kepada Bapak Agus yang saya hormati beserta keluarganya, serta adik-adik remaja masjid dan simbah-simbah yang saya cintai. Sebelum saya ini mau masuk ke ranah dakwah, izinkan saya membuat open kontrak waktu dengan jamaah. Agar apa? Saya mau ikat jamaah hatinya agar tidak kemana-mana. Maka oleh sebab itu saya mau open kontrak waktu. Kalau 2 tahun silam saya datang kemari, itu maksimal 10 menit saya berdakwah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya diundang di sini. Oleh sebab itu saya yakin jamaah ini sudah siap untuk menambah kuota dakwah saya. Kalau yang kemarin itu 10 menit maksimal, dan kali ini saya akan tambah menjadi 15 menit. Dan ada waktu saya minta lagi 5 menit untuk darurat. Untuk apa sih waktu darurat itu? Jika ada sesuatu hal yang saya rasa penting dan saya belum sempat saya sampaikan dalam waktu telah hadir, maka saya gunakan waktu darurat. Jadi keseluruhannya ada 20 menit. 20 menit, selesai tidak selesai, pasti saya duduk. Tapi Mas Sabar, 20 menit kan lama. 20 menit di rumah saya sudah bisa SMS-an sama videoi, mungkin seperti itu. Tapi saya yakin jamaah ini mah kecil. Kalau cuma dengerin ceramah 20 menit, kecil. Loh kok tak kecil? Karena yang saya tahu, jamaah ini adalah militan. Militan itu apa sih? Kalau di Afghanistan itu ada militan Taliban. Di Irak ada militan Kurdi. Di Palestina ada militan Hamas dan Fatah. Mereka ahli-ahli tempur, mereka ahli-ahli perang untuk mengalahkan musuhnya. Dan kalau di sini di jagoan ini adalah militan jagoan dalam beribadah. Loh, kok tahu masalah kalau jadi militan dalam beribadah? Ya tahu dong. Awal cerita saya kan jalan-jalan. Nah di situ saya lihat selebaran. Saya baca, saya amat-amati, ternyata ini dari Masjid Darurat. Saya baca dari awal sampai akhir. Isinya adalah kegiatan dari jemaah Masjid Al-Huda Darurat.
Saya ulang dari atas sampai akhir, hati saya geleng-geleng kepala. Dan hati saya berkesimpulan, oh ternyata jamaah-jamaah yang nanti saya mau datang ini ternyata militan-militan dalam beribadah. Ada iktikaf bersama, ada yang tulis iklannya. Ada sahur bersama istimewa. Ada sebab sahur bagus. Dan ini adalah nilai plus yang jarang ditemukan di masjid-masjid lain. Jadi saya kira jamaah-jamaah itu sudah militan-militan, jagoan-jagoan dalam beribadah. Dan saya yakin kalau maklumat 20 menit mah kecil oleh militan-militan beribadah. Amin. Amin. Dan itu yang saya harapkan. Saudara-saudara yang saya hormati, ini sudah di ruang ya, jadi tenang dan tidak open party ya. Saudara-saudara yang hormati, ibu bapak, ibu-ibu yang saya mencintai. Sebelum kita mulai, mari kita tunaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Kita aturkan doa kepada saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina. Mereka ini menangis di tanah airnya sendiri. Dan mereka ini terpenjara di bangsanya sendiri. Dan mereka ini teraniaya di negerinya sendiri. Baginda Rasul bersabda, sesama muslim itu laksana satu tubuh. Yang satu sakit, yang lainnya pun ikut sakit. Dicubit pipi yang kanan, maka yang kiri pun ikut terasa. Oleh sebab itu mari kita lakukan surat Al-Fatihah kepada sama-sama muslim yang ada di Palestina. Semoga doa ini yang mungkin hanya sekedar kita bisa bantu dengan doa tetap mengingatkan beban moral ataupun ya, yang mungkin begitu di sana ya. Kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia khususnya yang mungkin sedang terjadi diskriminasi, intimidasi dan apapun tentang yang menimpa seluruh umat Islam khususnya di Gaza, Palestina, tepatnya perbatasan antara Palestina dan Gaza. Al-Fatihah. Amin, amin, dan amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mari kita panjatkan segala puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, anugerah serta ridho. Kita dapat hadir di mimbar yang mulia ini, di mimbar yang istimewa ini, di mimbar yang derajatnya tinggi, insya Allah karena ada di bulan Ramadan. Yaitu apa? Mimbar mu'akadah. Apa sih mimbar? Apa sih mu'akadah itu? Yaitu sunnah yang dianjurkan. Karena ini kan ada di sholat tarawih, dan sholat tarawih itu adalah punya sunnah yang dianjurkan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu berpuasa dan mensunahkan malamnya untuk sholat malam. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa dan sholat malam di malamnya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya ia akan keluar dari dosa-dosanya, laksana ia keluar dari rahim ibunya waktu dulu. Kayak bayi. Oleh sebab itu, mari nanti setelah ini kita tegakkan sholat. Kita luruskan niat menghadap Allah.
kita rapatkan barisan dan kita satukan jamaah. Yang muda, yang tua, yang kecil, yang kaya, yang cantik, yang sederhana mungkin, kita satukan. Tiada perbedaan di hadapan Allah. Kita satukan, kita menghadap Allah dalam satu majelis. Nanti kita bertafakur, kita berihsan, dan kita bermukhlis. Apa sih bertafakur itu? Tafakur adalah mengenal Allah dengan membaca kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Jadi dikala kita Allahu Akbar, kita mengingat Allah. Oh, Allah Maha Besar. Kita ini manusia, tiada yang sama, suaranya beda dari ujung barat dan timur, tidak ada yang sama. Ada banyak waktu Allahu Akbar, kita ingat kekuasaan Allah. Lalu dikala tangan sudah berkedepu di dada, kita akan mendengar detak jantung kita. Kita akan mendengar nafas kita. Betul? Betul tidak? Nah, dikala jantung ini berdetak, kita pun mengatakan, oh, ternyata Allah setiap hari ngurusin kita. Ternyata Allah setiap hari memantau kita dengan nafas dan detak jantung ini. Allahu Akbar. Tapi kan yang namanya manusia waktu kita Allahu Akbar mungkin ingat didoi, ingat teman itu. Kenapa? Tadi Rasul bersabda, sesaat bertafakur laksana ibadah 1 tahun, maka begitu sulit untuk bertafakur seperti ini. Saya pun iya, begitu sulit sekali. Pikirannya kemana-mana. Saya begitu seperti itu. Makanya semoga dengan kita tahu ini, Allah memberi hidayah kita dapat bertafakur. Hingga 2 lagi nanti kita tutup. Yang kedua, kita nanti bermukhlis. Apa sih mukhlis itu? Mukhlis adalah kata lain dari ikhlas. Kita saat sholat tarawih kita berikhlas, ya Allah, ini hamba-Mu loh menghadapmu. Ini hamba-Mu yang datang ke bumi ini, yang lahir ke bumi ini, tidak membawa apa-apa, dan kami pun kembali tidak membawa apa-apa. Betul tidak? Apa kita waktu lahir bawa mobil-mobilan? Tidak dong? Ya. Betul tidak? Jadi kita menghadap Allah, kita diikhlaskan, kita lepaskan sebentar waktu sholat itu tentang duniawi. Ya Allah, ini loh hamba-Mu menghadap-Mu. Kami tidak bawa apa-apa waktu lahir ke bumi, kami pun kembali hanya tidak membawa apa-apa pula. Jadi waktu ibadah, mari kita tanggalkan sebentar duniawi. Yang mungkin seharian profesinya jadi guru, seharian terus ngurusin anak-anak. Yang jadi tukang bakso, seharian terus cari rezeki, tungkir balik untuk melayani tamu si tukang bakso. Dan pada waktu sholat kita tinggalkan semuanya dunia itu, kita menghadap Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu. Kami datang, kami lahir di dunia ini tidak bawa apa-apa, kembali pun tidak membawa apa-apa. Maka tepat ketika Rasul bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, tapi beribadahlah kau seakan-akan kau mati esok. Maka kalau dalam ibadah itu intinya adalah kembali kepada Allah, ke akhirat. Maka kalau kita lihat masjid-masjid tempo dulu, itu pasti tempat makannya itu cuma kecil, kayak liang lahat, mungkin cuma 3x4 ya. Kalau lihat masjid kampung hari ini kan tempatnya imam itu cuma kecil. Contoh lagi
utara Pasar Gabusan, itu ada masjid barat jalan. Silakan nanti koreksi di sana. Itu tempat imamnya itu kecil, kayak kuburan, kayak liang lahat. Intinya apa? Orang-orang zaman dulu agar ingat kepada akhirat. Jadi waktu Allahu Akbar mencetak imam itu, oh laksana di liang lahat. Makanya kemarin saya lihat di TVRI ada tokoh Islam, itu ada tempatnya bertapahun, mungkin tempatnya bersemedi itu kayak tinggal hati di dalam tanah. Nah itu intinya adalah untuk ikhlas nanti untuk sholat. Sekali lagi ini ada satu lagi yaitu berihsan. Apa sih berihsan itu? Di dalam hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Rasul di saat itu bersama sahabat-sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab. Datanglah seseorang yang pakaiannya serba putih, rambutnya pekat, tidak berjejak, dan orang-orang yang ada di situ tidak mengenalnya. Lalu orang asing itu mendekati baginda Rasul. Hai Muhammad, ajari aku tentang apa sih itu ihsan? Baginda Rasul menjawab, ihsan adalah menyembah Allah laksana kita melihatnya, dan kalaupun kita tidak melihatnya, maka Allah pun melihat kita. Intinya apa? Kita berdialog kepada Allah waktu ibadah, ngomong sama Allah, berbicara, ngobrol sama Allah, ketemu sama Allah, laksana. Maka jangan heran kalau waktu sholat itu setan itu paling gentol-gentolnya goda manusia. Agar apa? Agar dialognya manusia kepada Allah tidak sampai. Karena bahaya kelas satu, bahaya kelas jaga satu. Andai manusia itu berdialog pada Allah sampai ke arah, sampai ke Allah, setan akan tunggang langgang takut sama orang-orang yang berdoa beribadah sholat sampai ke arah, dan doanya pun pasti dijawab. Jadi jangan heran, saya pun iya. Kalau ibadah ini pun ibadah, yang dipikirin wah dakwahnya nanti apa, udah mikirin keluarga, mikirin tetangga, mikirin teman Facebook, mikirin HP, mikirin lain sebagainya. Yang untuk mikirin Allah itu, berdialog itu, saya sendiri mengalami itu sangat sedikit. Oleh sebab itu semoga nanti tarawih ini kita bisa berkesan, bertawakal, bermuslim, intinya kita menghadap Allah. Mohon maaf hanya saya dalam ketika itu agak membuku-buku ya. Bagaimana apa nih? Waktu tidak bagus, ini pas ya. Ini jalurnya kita pakai 3 menit jalur. Jadi kita tutup dengan sholawat. Nanti kenapa kok kita itu sholawat? Nanti kita bahas di kegiatan berikutnya di tarawih berikutnya. Jadi kontrak waktu ini berlaku sampai pertemuan di masjid ini. Kita bersalat sebentar. Mohon maaf keadaan dan salah kata yang kita salah dan disediasi dan benar dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut mana Bapak Arif dan Abdul banyak pemahamannya dan mungkin pemahaman. Alhamdulillah, alhamdulillah,
خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada ketua masjid yang saya hormati serta jajarannya, kepada imam besar masjid serta Quran serta jamaahnya, kepada Pak Agus beserta keluarganya yang saya hormati serta remaja masjid dan ibadah adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya, anugerah-Nya berupa kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, juga kemakmuran. Apalah arti harta yang banyak, apalah arti istri yang cantik, apalah arti harta yang ganteng, kalau tidak ada kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan dan keamanan. Betul tidak? Coba kita lihat di Palestina. Di sana berita terbaru, Israel malah semakin membantu Yehuda dalam menghancurkan umat Islam di Palestina. Siapa sih Israel itu? Israel adalah keturunan Bani Israel, Yahudi, penyembah berhala di zaman kenabian dulu. Dan Allah telah menekan bahwa orang-orang Israel ini hatinya bebal, keras kepala, sombong, dan tidak punya mata hati. Maka kita lihat berita terbaru, hanya dalam hitungan hari, ratusan, 500 lebih rakyat Palestina wafat. Kita lihat di jalan-jalan bergelimpangan mayat tanpa dosa, laki-laki, perempuan, anak-anak, nenek-nenek mungkin kalau ketemu. Loh, kenapa juga anak-anak mereka tidak ikut itu? Karena Israel takut jika anak-anak ini besar, dia akan menjadi mujahid-mujahid yang akan menghancurkan negeri itu sendiri, negeri Israel itu. Maka jangan heran kemarin di berita itu ada seorang mujahid di sana itu banyak. Ia tempelkan sebuah bahan peledak bom di tubuhnya, lalu ia masuk ke tank Israel. Alhasil dalam berita itu 3 tentara Israel mati. Tidak ikut lagi. Karena jadi sungguh mahal kemerdekaan yang harus dibayar oleh rakyat Palestina. Mahal, sampai ratusan ribuan nyawa melayang tanpa dosa. Dari itu yang ada di sini kita diberikan ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keselamatan. Mari mungkin kita haturkan doa.
kepada rakyat Palestina. Mungkin itu semoga doa ini dapat membantu secara moral, material ataupun spiritual bagi juga rakyat Palestina. Kalau kemarin cuma satu kali, kita jadikan sekarang 3 kali. Khusus rakyat Palestina, Al-Fatihah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatmu. Tapi jika engkau kufur, maka ingatlah jika Allah itu sangat pedih. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingat siksa Allah itu pedih. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Yang pertama adalah dengan ucapan di hati. Oh iya, syukur. Hatinya ikhlas. Qanaah, ikhlas. Syukur. Lalu yang kedua dengan apa, Mas? Dengan lisan. Baginda Rasul bersabda, jika dalam urusan dunia, lihatlah ke bawah. Kalau dalam urusan akhirat, lihatlah ke atas. Alhamdulillah, saya punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor, itu pun macet tiap hari. Yang punya motor, alhamdulillah, tetangga saya cuma punya beca. Yang punya beca, alhamdulillah, saya punya beca. Tetangga saya cuma sepeda, rodanya menangan saya. Betul tidak? Beca itu kan 3, kalau sepeda cuma 2 rodanya. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya jalan kaki, nggak punya apa-apa. Sehat kan ini? Tidak ada. Tak ini berat. Kata sudah enak pakai motor. Ya, jadi katanya malah ada yang namanya itu penyakit berputaran atau jadi nggak pernah kegiatan. Yang punya yang jalan kaki pun bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Tetangga saya bangun tidur nggak bangun lagi. Jadi kita bersyukur kalau dalam urusan dunia melihat ke bawah. Kalau dalam urusan akhirat kita melihat ke atas. Aduh, Pak Agus ini kok bisa puasa dengan Kamis ya? Bagus. Kenapa kita tidak bisa? Wah, Pak Agus ini kalau sholatnya sunat banyak, bagus. Oh, kenapa kita tidak bisa? Jadi kalau dalam urusan akhirat kita melihat ke atas. Yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Kita ucapkan syukur, kita laksanakan secara dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu apa? Tentu saja dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah tambahkan nikmat kita jika kita bersyukur.
Ada contoh, ini Mas Ari atau Mas Anwar, saya titipin motor. Saya mau keluar negeri, saya mau ada pekerjaan di sana. Ini saya titipin motor. Mas Ali boleh gunakan apa saja ini motor. Buat piknik keluarga boleh. Buat jalan-jalan boleh. Buat kesualayan beli perabotan lebaran boleh. Tapi ingat Mas Ali, nanti kalau motor ini sudah waktunya ganti oli, ya diganti. Nanti saya ganti ongkosnya. Kalau waktunya bensinnya habis, ya diisi Mas Ali. Nanti tak ganti. Boleh Mas Ali gunakan apa saja motor ini boleh. Tapi ingat, dirawat. Nanti setahun kemudian saya akan tengok ini motor. Nah, orang ini yang nitip motor setahun balik mau nengok motornya. Mas Ali, iya Pak, saya mau nengok motornya ini. Kan saya sudah 1 tahun. Udah silakan Pak. Tuh, Mas Ali, motornya kok bagus sekarang. Lebih bagus pada waktu saya nitipin ke sini. Yang kemarin bempernya sudah perlu dengan coretan, sekarang bagus sudah dicat. Artinya yang kemarin sudah halus, sekarang sudah bagus kembali. Yang kemarin rodanya sudah halus, sekarang sudah bagus lagi. Makanya kok lebih bagus dari yang kemarin. Iya Pak, ini kan saya belikan. Oh ya, sudah Mas Ari, ternyata yang percaya sama kamu. Tak kasih ongkosnya, bisa tambah lagi. Kasih lagi tambahan untuk memberi ongkosnya. Begitu Pak? Iya. Jadi saya mau balik Mas Ari. Karena saya sudah percaya sama kamu. Nih, saya titipin yang lainnya juga. Saya titipin rumah, saya titipin pekarangan, saya titipin mobil. Kalau perlu, ini istri saya pun saya titipin. Tapi boleh langsung juga dengan. Boleh nama? Begitupun juga dengan manusia. Hei manusia, ini saya titipin bumi, saya titipin dunia kepada kamu. Boleh kamu apakan saja ini dunia, boleh. Kamu ambil sumber daya alamnya, kamu minum airnya, kamu tanam tanamnya untuk makan, boleh. Tapi ingat, ada aturannya Mas. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala sunnah-sunnah Rasul dan Al-Quran Nurul Karim. Betul tidak? Tapi ingat, jika engkau kufur bahwa siksaku sangat pedih. Mau contoh Bu? Mau contoh kalau siksa itu pedih? Mau contoh Pak? Belum lama ini kalau kegiatan saya sendiri. Kalau saya tidak ada jadwal atau tidak ada kegiatan apapun, saya itu suka takbir tarawih. Entah itu di masjid mana saja, terserah saya senang saja. Saya jalan-jalan di masjid, saya tarawih di situ. Saya senang. Nah pada saat itu, saya kebetulan sedang tarawih di Masjid Agung Manunggal. Nah, sewaktu pulang, saya lewat perempatan Guse. Tahu perempatan Guse Pak? Tahu? Itu dari Monas ke kiri. Tahu lagi? Tahu. Sewaktu sampai ke perempatan Guse, saya berhenti. Ada kerumunan orang banyak. Naluri manusia saya timbul, ada apa ini? Akhirnya saya ada kekerasan sesudah datang motor saya di dekat kantor polisi. Lalu saya datang ke kerumunan orang banyak itu. Ternyata punya usul, ternyata ada motor dan motor saling tingkat. Akhirnya pada berpelukan.
artinya ada kecelakaan. Saya lihat di situ yang satu sakit, mereka memanggil temannya, bagaimana temanku, bagaimana temanku. Yang satu pun sudah diangkat di ambulans, saya rasa agak parah. Yang satunya wanita di dekat kantor polisi itu, kelihatannya kakinya digerak-gerakkan, menahan sakit, katanya tulangnya patah. Sakit, sakit, perih. Saya lihat korban-korbannya itu perih. Mereka menahan sakit, menahan perih. Akhirnya saya pun pengen tahu ini sebabnya apa itu. Pengen tahu saya. Akhirnya saya dengar seseorang yang sedang bercakap-cakap. Katanya orang ini melanggar lampu merah. Melanggar lampu merah. Jadi yang menyebabkan orang ini perih, orang ini sakit, terjadi kecelakaan karena apa? Tidak syukur dan tidak sabar. Tidak syukur kepada pemerintah yang ngasih lalu lintas untuk mengatur rakyatnya agar perjalanan, agar aturan lalu lintas itu berjalan terhindar dari kecelakaan. Tidak syukur sama pemerintah, tidak sabar dan syukur. Tidak syukur atas nikmat atau aturan dari pemerintah. Udah susah-susah dikasih lampu lalu lintas, itu kan untuk rakyat, untuk kita. Kita tidak sabar dan tidak syukur. Akhirnya apa? Perih. Tidak sabar, tidak syukur. Akhirnya pedih. Kayak yang kecelakaan tadi. Paham tidak? Perih. Sakit. Nah, jadi baginda Rasul pun bersabda bahwa iman itu terdiri dari dua bagian, yaitu sabar dan syukur. Dalam hadis lain dikatakan pada waktu itu baginda Rasul sedang jalan-jalan masuk ke rumah jamaah Ansor. Di situ baginda Rasul bertanya, apakah kalian sudah iman? Sejenak jamaah pada terdiam. Lalu Umar menjawab, iya baginda Rasul, iya. Lalu baginda Rasul menjawab, apa buktinya kalau begitu? Kami sabar dalam menghadapi ujian Allah atau cobaan Allah, dan kami syukur atas nikmat Allah, dan kami pun ikhlas akan takdir Allah. Nah itu sebagian contoh kita sedang melanggar, tidak syukur atas nikmat atau aturan dari pemerintah, kita pedih, apalagi kita kumpul pada Allah. Kita sudah dikasih bumi, kita sudah makan makanannya Allah, kita minum airnya Allah, kita tinggal di buminya Allah, tapi kita tidak syukur. Kita tidak syukur. Jangankan cuma 3 orang. Kalau Allah yang ngasihkan bencana, kepedihan dan perih, gunung berapi meletus, tidak cuma 1 orang yang wafat, ratusan bahkan ribuan. Tsunami melanda, jangankan cuma ratusan ribu mungkin. Itu kira-kira yang kemarin itu ada 400 ribuan orang-orang wafat karena terjadi bencana tsunami. Itu kalau dicek di lapangan, Masya Allah, banyak sekali. Dan yang wafat itu orang kayak kita. Orang kayak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata, mari kita dengan
Kenapa kita berselawat? Karena berselawat itu adalah memuji baginda Rasul, tapi hakikatnya adalah memuji diri kita sendiri. Karena baginda Rasul itu tidak butuh pujian. Nanti kita jelaskan di pertemuan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf dan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para jemaat beserta jajaran yang terhormati, kepada imam besar Masjid Al-Qadar yang terhormati beserta jemaahnya, serta adik-adik mereka, adik-adik dari masyarakat dan jumlah-jumlah yang saya cintai. Kali ini saya akan meneruskan dakwah yang minggu kemarin. Karena minggu kemarin itu kalau ibarat kopi itu masih separuh, dan alhamdulillah semoga nanti saya akan memenuhi separuhnya ini hari ini. Semoga waktunya nanti sampai. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, hidayahnya, anugerahnya serta kasih sayangnya, hingga kita semua dapat hadir di mimbar ini dengan bahagia, dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. Itu rojo rumah Harifah Loh Dinawi Toto Titi Sandrem Kertolajo Hakim Noponi Pokoknya itu Pokok-pokok ono Kelakon Lan Ditarik Minggu kemarin kita membahas yaitu tentang sunnah mu'akkadah. Apa sih sunnah mu'akkadah itu? Yaitu sholat tarawih. Kemarin kita membahas tentang muhlik, ihsan dan tafakur yang diterapkan dalam sholat tarawih. Apa sih tafakur itu? Tafakur adalah mengenal Allah, berpikir mengenal Allah dengan membaca kebesaran-kebesaran Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Muhlik itu apa? Itu ikhlas dalam mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah beribadah kepada Allah, laksana dilihat dan melihat, memperhatikan dan diperhatikan. Saudara-saudara yang saya hormati, tapi kan sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tarawih itu kan hukumnya sunnah. Jadi kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Iya. Kadang-kadang ada yang bilang seperti ini. Sholat tarawih memang nggak dilakukan nggak apa-apa. Yang penting kan puasanya.
puasanya kan wajib. Mungkin fenomena seperti itu